Baik, teman-teman, selamat pagi. Saya izin share screen untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini adalah value based marketing. Oke, teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai strategi pemasaran dalam value based marketing ya. Sebetulnya ini di pertemuan pertama kemarin ya. Tapi supaya kita ada dasarnya dulu untuk memahami tentang mata kuliah ini, maka saya akan sampaikan kembali ya, karena kemarin baru melalui modul, tapi belum secara langsung. Jadi supaya tidak ada miscommunication, kita saya jelaskan kembali juga nanti lanjut juga nanti ke modul keduanya secara sebentar aja gitu ya. Oke, apa sih sebetulnya yang mau kita pelajari dalam mata kuliah value based marketing ini ya? Value based marketing ya, mungkin kalau secara bahasa Inggris agak rumit gitu kan, apa sih ini value based marketing ya? Tapi kalau kita cerna secara bahasa Indonesia, value adalah nilai gitu kan, nilai. Base marketing ini base berdasarkan marketing ini kan pemasaran. Jadi intinya adalah pemasaran yang berdasarkan nilai gitu ya. Jadi pemasaran yang memiliki nilai. Jadi bagaimana caranya kita memasarkan produk yang memiliki value lebih gitu ya dibanding dengan kompetitor kita, dengan pesaing kita gitu. Untuk daftar pustaka yang direferensikan oleh prodi ya, ini ada beberapa buku ya, ada bukunya Kotler dan Kevin Keller gitu ya, Doyle ya, semua Pak Ujang Sumarwan ini ya, dosen IPB, ini bagus juga ini. Ada Craven, Nigel, Hooley gini ya. Nah, tapi teman-teman kalau mau beli semua ya boleh ya, tapi kalau nggak beli juga nggak apa-apa, nanti melalui modul yang saya berikan. Tapi kalau untuk yang wajib saya rasa nomor satu nih ya, ini bukunya Kotler dan Keller ini bagus sekali teman-teman, apalagi kita semua ini kan konsentrasi manajemen pemasaran ya kan. Nah, ini pasti diperlukan nanti mungkin pada saat nanti teman-teman bikin skripsi, atau mungkin sudah ada yang susun skripsi belum ini? Sambil tugas akhir apa namanya? Udah ada belum? Ngambil metodologi penelitian udah belum? Belum ya? Sedang bersamaan. Bersamaan ya. Ini pasti perlu nih pasti ya, karena kan Kotler ini adalah ahlinya manajemen gitu ya. Nah, ini. Oke, baik. Nah, apa sih sebetulnya konsep value based marketing ya? Jadi value based marketing adalah konsep pemasaran yang berorientasi untuk meningkatkan nilai pada setiap produk yang ditujukan kepada konsumen, gitu ya. Jadi secara sederhana, pemasaran berdasarkan nilai melihat pada peluang-peluang yang dapat dikembangkan sehingga meningkatkan kepuasan konsumen. Nah, maksudnya saat ini kan apalagi zaman sekarang gitu ya, itu semua produsen ya banyak sekali yang mengeluarkan produk-produk yang sama tipenya gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan produknya sama ya, tapi masing-masing memiliki kualitas yang beda-beda gitu ya. Dan ada juga yang menjual produk yang mereknya juga sama tapi tokonya beda ya, misalnya Alfamart ya kan, Indomart gitu ya. Terus misalnya Carrefour, Hypermart yang besar gitu ya. Nah, kenapa kita harus belanja misalnya di Carrefour, kita nggak mau belanja di Hypermart atau sebaliknya? Atau misalnya kenapa kok Firman nyamannya di Alfamart misalnya gitu ya? Kenapa nggak di Indomart gitu kan misalnya? Atau nyamannya lebihnya di toko kelontong gitu nyamannya ya, di toko kelontong dekat rumah gitu. Kenapa kok nggak ke Indomart yang agak lebih jauh misalnya gitu? Kan lebih lebih memiliki nama itu Indomart misalnya gitu. Nah, bagaimana caranya gitu. Nah, disinilah makanya produsen itu atau pemasar itu ya harus melihat peluang-peluang yang dapat dikembangkan ya. Contohnya, misalnya saya punya toko kelontong misalnya gitu ya. Saya punya toko kelontong. Nah, kemudian Firman juga punya toko kelontong gitu ya. Di jalan itu kita nggak jauh jaraknya gitu misalnya gitu ya. Nah, kemudian misalnya ini Cita kepengen beli nih, pengen beli aqua atau kepengen beli beras gitu ya, pengen beli produk-produk yang diperlukan untuk sehari-hari gitu. Nah, kan dia harus keluar gitu ya kan, kita harus keluar. Nah, kita bingung nih mau beli
toko kelontong saya apa toko kelontongnya Firman nih? Karena dekat gitu kan. Udah gitu harganya sama lagi gitu, dekat rumahnya harganya sama. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini saya mungkin sebagai apa namanya pemilik toko harus berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa bersaing nih sama Firman gitu ya. Nah, misalnya ternyata pas Cita telepon ke Firman mau pesan ini dong gula misalnya gitu kan, mau pesan gula ada nggak? Oh ada gitu kan. Bisa diantar nggak? Soalnya kan lagi pandemi begini kan, masa mesti keluar gitu kan, hanya beli gula gitu karena mau minum kopi atau minum teh. Nah, bisa diantar nggak? Terus Firman bilang, pesannya apa lagi Mbak? Nggak ada, cuman gula aja gitu. Nah, aduh kalau cuman sedikit nggak bisa Mbak gitu kan, Firman bilang gitu misalnya. Oh ya udah deh makasih ya gitu. Nah, terus misalnya dia telepon ke toko saya misalnya, hanya beli gula. Nah, ternyata saya bisa nganter misalnya gitu. Oh ya udah nggak apa-apa deh Mbak, saya anter. Nah, disitulah toko saya misalnya memiliki value yang lebih, ya kan? Di mana si Cita ini bisa melihat, wah toko si Pak Andi lebih lebih bisa nganter nih. Tokonya Firman nggak bisa nganter, meskipun harganya sama. Nah, saya anter itu misalnya tanpa biaya lebih, tanpa ada biaya antar. Nah, gitu ya. Sehingga dari situlah membuat Cita, oh nanti kalau saya butuh barang lagi, entah itu aqua, entah itu beras, entah itu apa, mendingan ke tokonya Pak Andi aja deh, bisa diantar kayak gitu ya. Nah itu contoh secara mudahnya gitu ya, bahwa value ini sekarang sangat penting gitu ya, apalagi saat ini banyak sekali ya zaman sekarang ya, apalagi zaman pandemi COVID, banyak sekali yang terjun ke dunia usaha ya, baik baik itu sebelumnya sudah punya usaha maupun sebelumnya karyawan yang kena PHK ya, semuanya terjun ke dunia usaha gitu ya, semuanya. Makanya teman-teman lihat banyak sekali bermunculan usaha-usaha baru gitu. Nah, bagaimana bisa bersaing sedangkan mereka itu rata-rata menjual misalnya produknya yang sama gitu kan ya, sama-sama ayam goreng misalnya gitu, atau sama-sama nasi uduk misalnya gitu ya. Nah, itulah di situ bagaimana caranya produsen harus memanfaatkan peluang ini gitu ya. Sehingga yang namanya konsumen ini akan berubah nih, tidak hanya menjadi konsumen tapi berubah menjadi pelanggan ya. Jadi loyal, konsumen yang loyal kemudian berubah menjadi pelanggan. Nah, apa nih bedanya antara konsumen dengan pelanggan nih? Ada yang tahu nggak? Kira-kira ada yang mau sharing? Bedanya apa nih konsumen dengan pelanggan? Ini Ulil Ulil Albaba. Namanya unik ya. Nah, coba. Nah, kira-kira ada gambaran nggak? Jangan takut buka kamera ya, takut ditanya, jangan. Justru kalau saya teman-teman buka kamera nih kayak Firman, Ulil gitu ya, Cita gitu ya, buka kamera saya jadi kenal gitu kan. Jadi nanti saya kenal ya pada saat saya koreksi forum kuis pasti saya kebayang nih, gitu kan, apa namanya. Nah Rizka nih kayak mau jawab nih, buka kamera nih. Ada yang mau jawab? Firman? Firman pasti tahu nih kalau Firman. Belum tentu. Kalau Ya. konsumen itu apa ya, yang hanya sekedar yang beli dan dia pakai gitu ya, menggunakan apa yang dia beli. Tapi kalau pelanggan itu sekedar beli gitu aja kali Pak ya. Sekedar beli, siapa orang beli gitu aja. Oh gitu, ya. Mohon mohon Ya, terima kasih ya Firman. Jadi gini ya, jadi kalau konsumen itu secara umum, misalnya gini, saya adalah konsumen mie instan, gitu ya. Jadi kalau hari ini saya makan mie instan merek Indomie, nggak apa-apa gitu. Nah besok saya makan lagi mie instan Lemonilo, nggak apa-apa juga. Mie sedap nggak apa-apa juga, semua saya mau. Gitu juga kalau saya misalnya beli kopi ya, di mall ada kopi kenanga, nggak apa-apa saya mau. Terus nanti ada kopi Starbucks saya mau. Nanti ada kopi Janji Jiwa saya mau gitu ya. Jadi saya adalah konsumen kopi gitu ya. Saya konsumen kopi sehingga saya
eh, beli merek apapun, toko apapun, nggak masalah karena saya konsumen kopi. Ya, jadi kalau beli kopi ya apa aja lah masuk semua gitu kan, nggak usah susah-susah, nggak usah repot. Demikian juga kalau mau makan mie instan ya, kalau ke warung Indomie ternyata ya bukan Indomie yang disajikan tapi mie sedap, nggak masalah juga gitu. Nah itu namanya konsumen ya. Nah tapi kalau sudah pelanggan itu adalah konsumen dalam arti yang memilih konsumen yang loyal gitu, loyal. Nah, jadi dia sudah jadi pelanggan gitu ya. Misalnya dia rutin untuk membeli produk itu gitu ya. Misalnya saya adalah pelanggannya Janji Jiwa gitu. Jadi saya adalah pelanggan Janji Jiwa. Jadi kalau saya pelanggan Janji Jiwa, kalau saya minum kopi ya maunya ke Janji Jiwa gitu. Karena saya sudah menjadi pelanggannya Janji Jiwa gitu ya. Saya nggak mau tuh sembarangan minum kopi kenanga, kopi yang lain saya nggak mau gitu. Demikian juga misalnya saya pakai operator XL ya, saya sekarang pakai XL, saya adalah pelanggan XL gitu ya, saya pelanggan XL karena saya maunya walau bagaimanapun saya tetap pakai XL nih ya untuk komunikasi, untuk internet gitu ya. Jadi saya nggak tergoda tuh kalau misalnya Telkomsel ngeluarin promo gitu kan, murah, kuota murah gitu, saya nggak akan ganti nomor handphone saya ke Telkomsel, saya nggak akan ganti kuota internet saya pakai Telkomsel, karena saya adalah pelanggan XL gitu ya. Ya itu bedanya ya. Jadi kalau konsumen ya secara umum gitu ya, konsumen penikmat gitu ya, penikmat mie instan, penikmat kopi gitu ya. Tapi kalau pelanggan ya khusus ya. Nah, misalnya pelanggan Indomaret, nah dia maunya ya dia memang apa namanya atau pelanggan Alfamart dia maunya kalau belanja ya di Alfamart ada membernya gitu kan banyak member Alfamart kayak gitu ya. Nah ini ya. Jadi konsumen adalah individu yang secara teratur menggunakan produk tertentu. Konsumen makan siap saji, konsumen mie instan, konsumen penikmat kopi gitu ya. Jadi secara umumnya. Nah kalau pelanggan itu adalah menggunakan produk dari toko atau perusahaan tertentu ya, pelanggan McDonald, pelanggan Indovision, pelanggan Starbucks, dari pelanggan XL, pelanggan Alfamart. Nah, gitu ya. Ya, bedanya antara konsumen dengan pelanggan. Jadi pelanggan memang sudah mencapai level loyalitas yang tinggi ya dan dia sudah teratur membeli hanya di produk atau di perusahaan itu aja ya. Sama aja kalau misalnya kita eh, cari mobil gitu ya, mobil nggak mau sembarangan gitu, maunya ya Toyota. Misalnya kita Indonesia kan eh, penting ya yang namanya brand image gitu ya. Pasti kalau lihat Toyota, kalau lihat Toyota udah yakin bahwa itu bagus gitu. Misalnya muncul misalnya merek-merek lain itu tidak akan terpengaruh kayak gitu ya. Nah, sehingga konsep strategi pemasaran dari VBM ya, value based marketing adalah konsep pemasaran berdasarkan nilai ya. Jadi konsep yang dapat berkembang berdasarkan kebutuhan yang ada pada konsumen dan peluang yang dapat dilihat dan diciptakan oleh produsen. Jadi produsen harus lihat dulu nih, kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh konsumennya gitu ya. Dan kemudian dari kebutuhan konsumen itu peluang apa yang dapat diambil gitu ya. Nah, contohnya misalnya dulu eh, pasaran nih misalnya makanan ini ya siap saji ya, makanan siap saji kayak McDonald, kayak KFC ya di Indonesia itu ada nasi ya teman-teman ya, ada nasi gitu ya. Nah, tapi di luar negeri itu tidak ada, nggak pakai nasi dia pakai kentang gitu ya. Karena apa? Karena mereka ngelihat kebutuhan dan pangsa pasar orang Indonesia itu memang karena maunya makan nasi gitu ya. Jadi kalau mereka nanti buka di sini itu mungkin tidak selaku sekarang gitu mungkin ya. Misalnya KFC, nah teman-teman makan tapi di situ mau makan nih nggak ada nasinya habis. Nah pasti kita berpikir lagi kan untuk beli beli KFC, ya betul ya. Oh nggak ada nih mas, nggak ada nih pak nasinya habis gitu. Mau nggak nunggu misalnya 30 menit lagi gitu kan. Aduh kita pasti langsung cabut biasanya gitu. Aduh cari tempat lain deh karena kita memang kita itu makannya nasi orang Indonesia ya kan. Makanan pokoknya memang nasi gitu. Nah, itulah yang dilihat oleh peluang yang dilihat oleh apa namanya restoran seperti KFC gitu ya.
mereka jual nasi di Indonesia gitu ya, tapi kalau di luar nggak pakai nasi kayak gitu. Nah, atau misalnya seperti McDonald tuh juga dia macam-macam ya, apa namanya, punya variasi menu yang macam-macam, ada rasa rendang kalau nggak salah ya, atau apa gitu. Nah, itu juga melihat daripada peluang yang ada gitu ya, peluang yang dapat diciptakan oleh produsen. Nah, kayak gitu ya. Misalnya pada saat Imlek ya, pada saat Imlek itu ada namanya burger apa ya namanya? Ada tuh burger khusus Imlek ya pada saat dia. Nah, itu burgernya enak. Enak tuh teman-teman ya. Tapi kalau tidak saat Imlek, tidak Februari, itu burgernya itu nggak ada lagi gitu ya. Jadi ada peluang-peluang yang hari raya mungkin yang nanti mungkin pada saat hari raya Lebaran, Idul Fitri, hari raya Natal gitu ya, dia ada menciptakan produk-produk yang khusus pada saat itu gitu. Nah, itu adalah peluang yang harus dilihat oleh produsen. Nah, lalu lihat peluangnya itu dari mana? Nah, yang bisa menjadi patokan juga adalah marketing mix ya, teman-teman. Kita refresh lagi ya ke mata kuliah manajemen pemasaran ya, mengenai bauran pemasaran ya, marketing mix itu ada price, product, place, dan promotion ya, ada harga. Nah, kalau harga itu bagaimana melihat peluangnya? Ya, antara lain adalah kita bikin misalnya konsumen itu maunya harga yang mahal apa harga yang murah. Nah, seperti apa namanya? Kuis kita kemarin ya, pertemuan kemarin ya. Ada yang jawab, yang penting saya murah, saya beli Pak, gitu. Ada yang jawab begitu ya. Ada yang juga yang beli, ada yang juga yang bilang eh, tidak peduli harganya Pak, yang penting kualitasnya. Nah gitu ya. Itu saya nggak bikin nggak saya salahkan semua ya, karena masing-masing apa namanya kita masing-masing konsumen itu memiliki pandangan yang beda-beda terhadap harga ya. Harga itu kan sensitif gitu kan. Konsumennya BMW ya yang biasa beli dengan harga-harga mahal di atas 1 miliar misalnya gitu ya. Kalau suatu saat BMW itu menerbitkan mobil yang harganya cuma 100 juta misalnya gitu ya. BMW 100 juta mobil baru. Nah, terus dia nawarin ke pelanggannya BMW yang sudah punya BMW yang harganya miliaran. Apakah dia akan beli BMW seharga 100 juta itu? Ya, belum tentu ya teman-teman ya. Mungkin nggak beli ya karena mereka biasa mengeluarkan uang yang miliaran untuk beli mobil BMW, tapi ini BMW apa ini kok cuma harga 100 juta gitu ya. Pasti mereka juga apa namanya? Berpikiran untuk produk gagal kali ini gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, tapi beda lagi dengan konsumen kelas menengah gitu. Konsumen kelas menengah ke bawah misalnya itu disodori mobil dengan harga 100-an juta. Nah, itu pasti mereka laku berminat. Nah, gitu ya. Contohnya misalnya Toyota. Toyota itu mengeluarkan seperti Agya gitu ya. Mengeluarkan Calya yang harganya cuma 100 jutaan. Nah, itu kan laku laku banget gitu ya. Apalagi sekarang Toyota Avanza udah 200 lebih harganya ya, teman-teman gitu ya. Sudah 200 lebih. Yang itu karena Toyota masih masuk ke konsumen kelas menengah ya, menengah ke bawah ya. Tuh. Nah, tapi kalau udah pasarannya BMW, Lexus gitu ya, nah, itu udah menengah ke atas tuh, bahkan yang atasnya aja gitu ya, gitu. Nah, itu untuk price ya. Jadi untuk price ya harus betul-betul dilihat lagi oleh produsen kira-kira target marketnya bagaimana dan bagaimana kira-kira kebutuhan konsumennya di situ gitu ya. Nah, kayak tadi dulu kan Avanza itu mobil murah gitu ya. Dulu tuh Avanza mobil murah teman-teman kalau nggak salah waktu baru-baru muncul tuh harganya 50-60 juta di tahun 2003 atau 2004 gitu ya, pertama kali muncul gitu ya. Nah, tapi seiring dengan eh, kemajuan zaman ini ya, semakin ke sini harganya semakin mahal dan tidak terjangkau lagi sehingga apa namanya? konsumen-konsumen sehingga konsumen Toyota ini mereka pada berteriak gitu kan karena mereka butuh mobil tapi harganya kok sudah mahal-mahal. Nah, di sini dilihat peluang oleh produsen membuat mobil yang harga lebih murah. Nah, gitu ya. Jadi price ini memang banyak sekali yang bisa kita gali ya untuk value-nya ya. Bagaimana kita melihat dari value-nya itu. Sama aja kan misalnya harga kalau diskon ya mungkin apalagi yang wanita ya, harga beda sedikit aja gitu ya. Itu pasti ngambilnya harga lebih murah biasanya gitu ya. Atau misalnya diskon nih beli 4 gratis 1 misalnya gitu ya. Nah, yang tadinya kita cuma sebenarnya kita butuhnya cuma satu barang aja, kita jadinya beli 4 gitu ya. Karena demi gratis satunya ini. Nah, gitu ya. Jadi nah
kenapa ngambilnya yang gratisnya satu? Karena mereka konsumen melihat bahwa di situ ada value-nya nih, ya, ada nilainya nih. Kalau saya beli 4, saya untung nih, ya kan? Saya untung karena saya gratis satu, gitu ya. Meskipun sebenarnya yang butuhnya cuma satu sebetulnya, gitu. Nah, itu yang dari price-nya. Nah, kalau produk ya value banyak sekali yang bisa digali juga ya. Bagaimana pendapat konsumen terhadap produknya gitu. Bahkan kita kadang kalau kita ke restoran gitu, itu kan suka ada dikasih lembar penilaian ya, teman-teman pernah nggak ya dapat lembar penilaian ya? Nah, kira-kira rasanya gimana? Kira-kira tempatnya gimana? Nah, segala macam. Nah, itulah salah satunya produsen itu bisa mengetahui bagaimana sebetulnya kebutuhan dan keinginan dari konsumennya ya melalui survei ya. Jadi lembaran-lembaran itu adalah salah satu sarana untuk mengetahui keinginan dari konsumennya, kebutuhan dari konsumennya. Nah, di situ ya bisa kita tuangkan di situ misalnya terlalu pedas atau tidak ada rasanya. Nah, itu harus diperhatikan oleh produsen ya untuk produknya ini ya. Sehingga dapat menciptakan produk yang lebih memiliki value, memiliki nilai lebih yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari konsumennya. Ya, nah, kemudian juga place ya, place ini tempat ya, tempat juga termasuk juga saluran distribusi ya. Jadi tidak hanya tempat aja, tapi juga bagaimana konsumen itu mudah untuk mendapatkan barang ya. Kalau misalnya kita kadang-kadang ya di iklan gitu ya, di iklan kita lihat di TV itu iklannya banyak ya, jor-joran gitu ya, iklannya banyak. Tapi pada saat kita cari di tokonya ya, untuk iklan itu ternyata nggak ada, misalnya gitu ya. Ya mungkin karena saking banyak, saking larisnya mungkin ya, jadi habis di pasaran gitu kan mungkin ya. Nah, tapi kalau saluran distribusinya itu tidak bagus ya, maka akan terjadi kelangkaan ya. Jadi kalau kelangkaan lama-lama konsumen juga males gitu kan untuk apalagi kalau produk baru gitu ya. Nah, seperti dulu waktu iklan dulu ada Kopi Gilus ya, teman-teman pernah nonton nggak di TV ya? Kopi Gilus itu katanya dia tidak bikin sakit perut gitu. Iklan itu banyak gitu. Waktu itu mungkin karena saking banyaknya waktu itu saya cari di toko nggak pernah ada gitu, habis terus gitu kan saking banyaknya orang ini. Nah, lama-lama saya males lah cari-cari Kopi Gilus. Nah, gitu. Lama-lama begitu. Nah, jadi harus diperhatikan juga apa namanya saluran distribusinya. Juga tempat ya. Nah, tempat juga meskipun kita sama-sama jual produk yang sama ya, tapi gimana caranya supaya konsumen mau beli di tempat cabang A tidak di cabang B misalnya gitu ya. Misalnya kenapa kok kita lebih mau beli apa namanya KFC misalnya gitu ya, itu yang di Puri Mall gitu misalnya gitu ya. Kenapa kita kok nggak makan KFC yang di pom bensin Shell gitu ya. Di pom bensin Shell ada kan KFC ya, banyak ya. Nah, kenapa kok kita milih di situ? Ya karena kita merasa kalau kita makan di KFC yang di Puri Mall, ya kita merasa lebih nyaman karena di situ kan mall gitu kan. Di situ mall. Nah, jadi selain kita makan, kita juga di sana bisa jalan-jalan ya, kita bisa juga beli kebutuhan yang lain. Nah, gitu ya. Sehingga itu masing-masing ya. Mungkin si Firman kepengennya yang di mall gitu karena dia bisa sambil ajak pasangannya yang untuk sambil jalan-jalan sambil makan KFC. Nah, tapi mungkin bagi yang lain mungkin bagi Cita gitu maunya yang di pom bensin Shell ya karena mungkin Cita nggak suka ke mall misalnya begitu ya. Oh repot amat mau makan KFC mesti ke mall, mesti cari parkir, mesti jalan lagi jauh lagi gitu. Nah, mendingan saya makan KFC-nya di Shell aja, tinggal parkir turun makan. Nah, gitu. Jadi memang beda-beda ya teman-teman ya, beda-beda pandangan konsumen terhadap value ini gitu ya. Juga nanti teman-teman juga nanti untuk di kuis ya, untuk di kuis maupun juga nanti sampai dengan UAS tugas besar nanti juga semua pertanyaannya adalah banyak mengenai bagaimana pendapat kita gitu ya, baik bagaimana pendapat Firman terhadap suatu produk misalnya gitu, pendapat Ulil, pendapat Cita gitu, misalnya pendapat Murti gitu ya. Jadi tidak akan ada benar atau salah ya, tapi harus sesuai dengan ditanyakan. Itu misalnya saya tanya misalnya ini mengenai produk gitu ya. Bagaimana menurut Firman value dari McDonald misalnya produk McDonald ya, produknya gitu ya. Nah, tapi jawabannya Firman misalnya ternyata yang diungkit harga gitu. Nah, itu salah gitu ya. Tapi tentang produknya mau itu enak kek, mau tidak enak kek,
itu saya tidak akan salahkan ya gitu ya. Yang penting bagaimana nanti teman-teman cara menjawab kuisnya itu berdasarkan saya lebih suka itu pengalaman pribadi ya, jangan copy paste dari internet. Karena kalau copy paste dari internet, bagaimanapun kalau teman-teman langsung copy langsung paste pasti kelihatan gitu ya. Tahu kita apa namanya pas baca itu wah ini mah dari internet nih bahasanya baku banget gitu kan. Tapi kalau teman-teman misalnya menurut pendapat pribadi ya pasti kalimatnya beda meskipun sederhana nggak apa-apa gitu ya. Justru saya lebih suka. Oke, kemudian juga marketing mix kita lihat dari promosi juga ya, promosi ya. Tadi juga kita lihat dari value dari promosinya itu ya. Ya lewat iklan-iklan ya. Banyak nggak apa namanya promosinya di medsos misalnya gitu ya, yang membuat kita merasa bahwa ini produknya ini memiliki nilai ya gitu ya. Ya antara ini juga bisa dengan dari bintang iklannya gitu ya, misalnya dari yang iklanin siapa gitu ya. Misalnya yang iklanin Tukul misalnya gitu ya. Kemarin ada iklan Shopee kalau salah ya. Nah, kalau iklan Tukul kan lucu gitu ya. Jadi sehingga kita coba nih yang tadi kita belanja di Tokopedia karena kita suka sama Tukul, coba lihat Shopee gitu kan. Saya coba deh belanjanya di Shopee deh karena saya suka sama bintangnya gitu kan. Atau misalnya produk skincare ya, misalnya kayak sekarang apa Cinta Laura ya, Cinta Laura ya ada ya yang sering di TV sekarang itu kan produk skincare gitu kan. Eh, kita merasa produknya ini memiliki nilai nih. Kita kalau kita pakai produk ini, kita merasa akan lebih akan cantik seperti Cinta Laura, Cynthia ya, Cynthia apa siapa sih namanya itu. Nah, padahal artis itu sudah mereka mungkin sudah cantik dari lahirnya gitu. Dari lahir sudah cantik ya, bukan karena pakai produk itu ya, tapi karena promosinya menggunakan artis-artis yang ternama ya, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ya. Jadi kita merasa produk ini memiliki nilai lebih ya. Jadi kalau kita pada saat kita mau beli barang, bingung kan ya, sama-sama banyak nih, ada mie instan sama gitu kan, kopinya sama, misalnya kita mau beli produk yang lain itu sama semua, banyak banyak sekali mereknya nih. Nah, tapi kita ingat sama bintang iklannya, ingat sama iklannya. Jika kita merasa produk A lebih memiliki nilai daripada produk B karena bintang iklannya gitu misalnya kita, atau karena promosinya sering banget nih di TV. Saya beli yang ini aja deh. Misalnya kecap yang ini deh, karena ini kan sering di TV, sering ada di TV. Nah, kayak gitu ya. Kita merasa di situ ada value-nya. Nah, ya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, marketing mix tidak hanya 4P ini ya, teman-teman ya, juga ada PP yang lain banyak sekali yang berkembang gitu ya. Tapi antara lain juga di sini ada, kalau menurut saya P-nya itu adalah people ya. People itu juga merupakan salah satu apa namanya? Panduan yang oleh produsen yang dapat dijadikan tolak ukur ya, antara lain people ya. People di sini kalau value ya secara sederhana misalnya kalau kita ke toko aja ya, kita ke toko Electronic City misalnya gitu ya. Pernah ya teman-teman ke Electronic City? Lihat-lihat. Pak. Pernah ya. Nah, itu kalau teman-teman ke Electronic City ya, itu pasti ada kan sales-nya gitu ya. Ada sales konsultannya gitu ya. Dia langsung nyambut kita gitu kan. Ada yang langsung nyambut kita, Pak mau lihat apa Pak gitu kan, atau mau butuh apa Pak gitu kan. Nah, kita langsung menyampaikan, oh saya mau lihat TV, bisa gitu. Langsung sama dia diikutin tuh ya kan. Ini Pak, ini. Nah di sini kita juga bisa melihat pandangan konsumen ada dua nih teman-teman yang berbeda gitu ya terhadap apa namanya pelayanan dari si sales konsultan ini ya tidak sama gitu ya. Misalnya Ulil misalnya gitu ya. Ulil pada saat didatengin sama sales konsultannya ini dia suka gitu kan karena dia merasa diperhatikan ya kan, saya disambut nih diperhatikan, wah ditanyain loh butuh apa, ditemenin gitu kan, diterangin semuanya gitu, suka. Jadi dia merasa memiliki toko ini memiliki value nih, Electronic City memiliki value lebih buat dia gitu ya, karena saya nyaman di sana semuanya, saya belum nanya udah ditanya duluan nih sama sales konsultannya gitu kan, udah ditawarin macam-macam nih. Tapi mungkin beda buat yang lain, mungkin buat Firman beda gitu ya, pada saat dia baru juga turun gitu, baru juga masuk ke pintu udah didatengin risih gitu ya. Ada juga ya. Padahal Firman nggak mau nih ditemenin terus. Dia maunya pilih sendiri karena udah ada dalam apa namanya? Udah dalam pikiran Firman udah ada mau beli TV
merek Sony misalnya gitu ya, udah ada pandangan untuk merek Sony gitu, udah ada tipenya, udah tahu, udah searching gitu kan. Jadi dia kepengennya datang ke Electric City cuma mau lihat harganya, terus kepengen ngelihat fisiknya segala macam, kalau oke ya dia langsung mau beli. Sebenarnya begitu ya, nggak usah lah ditemen-temenin, ditanyain ini itu gitu. Nah itu ya teman-teman. Jadi ada dua pandangan berbeda. Nah, sehingga menurut Firman, males belanja di Electronic City, soalnya baru juga masuk udah diikutin terus nih sama salesnya gitu. Saya kan risih. Nah, gitu ya. Nah dari situlah produsen pemasar tuh harus melihat apa namanya kebutuhan dan keinginan konsumen ya. Jadi sales konsultan ini sebagai representatif dari perusahaan harus melihat kira-kira konsumen ini mau ditemenin apa enggak gitu ya. Jadi karena ada konsumen yang mau ditemenin, ada konsumen yang enggak gitu ya. Kalau konsumen enggak mau ditemenin, misalnya jawabannya udah enggak enak gitu ya, jadi seorang sales konsultan harus peka gitu ya. Mendingan dia menjauh gitu kan. Menjauh tapi tetap dilihat dari jauh gitu ya. Jangan langsung dilepas gitu ya. Maksudnya biarin aja Firman lihat-lihat segala macam. Nanti kalau dia sudah mau tanya, baru dia akan bertanya, gitu ya. Tapi jangan kita yang sales konsultannya yang langsung nyerocos mulu. Ada juga yang seperti itu, gitu kan. Jadi membuat konsumen nggak nyaman. Nah, itulah people yang menurut saya juga bisa menjadi panduan untuk produsen, karena konsumen melihat sales dari perusahaan itu, dia tidak melihat, kadang-kadang dia tidak melihat secara individu, ya kan. Dia melihat seorang sales itu dia merasa melihat perusahaannya. Betul ya teman-teman ya. Kayak tadi, nggak mau lagi belanja di EC gitu kan. Karena dia merasa diikutin terus kayak gitu ya. Padahal itu adalah pribadi masing-masing kayak gitu ya. Saya nggak mau belanja di apa namanya Alfamart, mbak-mbaknya jutek ya, gitu ya. Padahal mbak-mbak yang jutek itu di Alfamart cabang A doang gitu ya, tapi di cabang B ramahnya minta ampun, tapi kita nggak ke cabang B gitu. Nah, gitu ya. Maka itu people benar-benar juga harus diperhatikan oleh produsen gitu kalau menurut saya. Gitu selain dari 4P ini. Ya. Ada yang mau tanya nggak untuk kira-kira sampai sini? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Ya, kita sehingga strategi pemasaran dari VBM adalah segala upaya dalam menciptakan, mengkomunikasikan dan menyampaikan nilai ya kepada target pelanggan ya. Jadi itu adding value ya. Bagaimana kita menyampaikannya, bagaimana kita menambahkan nilai terhadap produk yang kita jual, gitu ya. Sehingga setiap produk yang diproduksi oleh produsen, kepuasan konsumen harus selalu ditingkatkan tanpa melalui peningkatan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk tertentu. Nah, ini ya. Ini juga nilai lebihnya kita harus pasti ujungnya adalah untuk kepuasan konsumen ya. Bagaimana konsumen dapat puas terhadap produk yang kita jual tanpa dia harus ngeluarin biaya lebih biasanya gitu misalnya gitu ya. Tadi misalnya sama-sama jualnya sama nih, ya kan? Yang si A bisa diantar, yang si B tidak bisa diantar, jual produknya sama ya. Bagaimana supaya meningkatkan value ya mungkin si A ngantar tapi tidak ada biaya delivery kayak gitu ya, sehingga tidak ada biaya lebih yang dikeluarkan oleh konsumen. Ini juga adalah bagaimana kepuasan konsumen itu akan tercipta gitu ya. Nah, kemudian apa sebetulnya definisi dari value ya? Menurut Philip Kotler, value merupakan suatu faktor yang paling penting dan penentu kesuksesan jangka panjang dari suatu bisnis. Nah, ya jadi saat ini apalagi zaman sekarang ya, di mana persaingan semakin ketat ya, value itu penting ya, dan menurut Kotler ini adalah penentu kesuksesan jangka panjang dari suatu bisnis ya. Nah, kemudian perspektif yang biasa digunakan dalam mendefinisikan customer value itu ada dua ya teman-teman ya. Ada dua. Ada menurut perspektif perusahaan ya. Jadi kalau perspektif perusahaan itu dia yang menurut perusahaan gitu ya. Oh, menurut perusahaan si A maunya begini. Oh, menurut perusahaan si B konsumennya maunya begini. Maunya si C konsumennya maunya begini gitu ya. Nah, itu menurut pandangan perusahaan. Makanya perusahaan langsung menciptakan produk-produk atau menciptakan diskon-diskon ya, promo-promo ya. Kalau karena menurut perusahaan apa namanya value-nya itu adalah begini gitu ya. Tapi ternyata juga harus diperhatikan adalah dari perspektif pelanggan. Ya, ini juga penting ya. Karena untuk memahami nilai yang akan dihasilkan perusahaan itu dari tujuan dan hasrat pelanggan dalam mengkonsumsi barang atau jasa ya. Jadi sebenarnya bukan dari perusahaannya gitu ya.
tapi melihat dari pelanggannya sebetulnya gitu ya. Jadi pelanggannya jadi perusahaan itu sebaiknya sebelum dia menciptakan suatu program, produk ya, produk dan juga program dan strategi pemasaran harus tahu dulu bagaimana kira-kira keinginan dari perspektif pelanggannya gitu ya. Nah, supaya dia tidak salah bikin produk, supaya dia tidak salah bikin strategi pemasaran kayak gitu ya. Karena tadi menurut Walter tadi adalah penentu kesuksesan bisnis untuk jangka panjang ya. Jadi kalau sekarang memang mungkin zaman dulu orang beli produk yang penting bisa dipakai misalnya gitu ya. Yang penting bisa dipakai, ya makan asal kenyang ya dulu misalnya gitu ya. Yang penting kenyang lah gitu kan. Nah, tapi seiring dengan perkembangan zaman ini tidak hanya makanannya aja ya, kita jual makanan ya, kita buka restoran ya, kita nggak hanya jual makanan ya, oke bolehlah kita makanan kita itu dimasak oleh koki dari hotel bintang 5 misalnya gitu ya, emang enak banget gitu kan makanannya gitu. Tapi ya, konsumen saat ini ya tidak hanya, ada juga sih yang lihat hanya makan aja pulang, ada juga ya, tapi sebagian besar sekarang tidak hanya melihat dari enak atau tidak makanannya gitu ya, tapi juga lihat misalnya dari suasananya gitu kan, dari dekorasinya, lihat juga dari apakah ada wifi apa enggak ya zaman sekarang gitu ya. Kalau ada wifi ya mungkin dia lebih senang gitu. Terus juga ada yang mungkin live music gitu kan, live musiknya gimana nih, ada enggak nih. Karena ada juga mungkin menurut si siapa, Wisik Restu gitu ya misalnya, itu maunya kalau makan di suatu restoran ya itu harus ada musiknya gitu ya, harus ada live musiknya ya. Nah, maunya si Wisik ini misalnya maunya musiknya musik pop misalnya gitu ya. Nah, musik pop zaman sekarang misalnya K-pop misalnya gitu ya. Tapi kalau Firman misalnya maunya musiknya musik-musik yang tahun 90-an. Nah, misalnya gitu ya. Nah, itu juga beda-beda dan harus diperhatikan oleh si pemilik restoran. Jadi dia harus ada peka nih. Oh, menurut si A maunya musik musik zaman sekarang. Oh, si B maunya musik 90s. Oh, nanti mungkin beda lagi si C musik oldies 70-an misalnya begitu ya. Nah, itu bagaimana caranya si produsen ini bisa mengakomodir semuanya kebutuhan dari konsumennya. Ya, mungkin misalnya dia bikin hari Senin live music khusus K-pop misalnya gitu ya. Hari Selasa live music oldies, nah, hari Rabu live music 90s gitu ya. Jadi konsumen akan menyesuaikan nih. Oh, saya sukanya 90-an nih. Berarti saya hari Rabu nih datangnya kalau mau makan di sana kayak gitu. Nah, itu dah. Jadi harus tahu bagaimana pandangan perspektif pelanggan, harus tahu value-nya, keinginan dari pelanggan itu apa sih gitu ya. Nah, sehingga benar nih, value kebanyakan diukur dari sudut pandang pelanggan ya. Jadi bukan dari sudut pandang perusahaan gitu ya. Sehingga biasa disebut dengan nama customer value ya, atau nilai pelanggan. Para Suraman mengungkapkan ya, para Suraman ini adalah ahli dalam bidang kualitas pelayanan ya. Teman-teman yang nanti ngambil skripsinya mengenai service quality, kualitas pelayanan ya, itu pasti akan mengambil jurnal maupun buku dari para Suraman dan Seitamal gitu ya, teman-teman nanti. Nah, mengungkapkan pentingnya pemahaman mengenai customer value dalam kesuksesan pemasaran dan bisnis. Hal ini karena customer value merupakan elemen dasar dalam kesuksesan bisnis. Nah, ini ya. Jadi customer value ini sudah merupakan elemen dasar. Jadi benar-benar harus diperhatikan oleh produsen ya mengenai customer value ya. Bisa juga nih teman-teman nanti jadi variabel ini ya untuk membuat skripsi ya. Variabel value, customer value ya, bisa sebagai apa namanya alternatif gitu ya. Nah, lalu apa definisi dari customer value ya? Menurut Bevig, value is determined on the customer term in the context of his or her unique needs. Nah, gitu ya. Jadi konteksnya adalah his or her unique needs. Nah, unique needs-nya maksudnya adalah memiliki keunikan beda-beda ya, kayak tadi ya kan. Nah, si A maunya ditemenin sama sama sales-nya, sama sales konsultannya. Nah, si C maunya sendiri. Nanti kalau saya butuh baru saya panggil deh sales-nya gitu. Jadi masing-masing memiliki keunikan masing-masing ya. Nah, antara lain juga misalnya tadi ya, kalau di Indonesia ya konsumennya maunya makannya nasi gitu ya. Jadi di negara lain maunya kentang ya. Mungkin di negara lain lagi mungkin apalagi gitu beda gitu ya. Bikin juga mungkin di orang Jawa maunya yang manis-manis gitu kan. Nah, nanti orang Sunda misalnya yang asin misalnya gitu. Nah, jadi beda-beda gitu ya.
Jadi si produsen ini harus menyesuaikan dengan pangsa pasarnya, pangsa pasar dengan kebutuhan daripada konsumennya, gitu. Jadi jangan sampai salah memenuhi kebutuhan dari konsumennya, gitu. Kalau dia bukanya itu khusus orang Jawa ya memang harus yang lebih manis, gitu kan. Dia buka restoran nasi goreng Jawa, gitu misalnya gitu ya, mie Jawa ya biasanya harus lebih manis, gitu ya. Jangan sampai nanti kurang manis gitu kan, sesuai sama lidahnya orang Jawa gitu misalnya gitu ya. Nah, kemudian menurut Kotler, customer value adalah selisih antara evaluasi calon pelanggan atas semua manfaat serta semua biaya tawaran tertentu dan alternatif lain yang dipikirkan. Nah, di sini. Jadi menurut Kotler ya, customer value itu adalah evaluasi dari pelanggannya nih, calon pelanggannya ya. Jadi manfaatnya apa yang dia terima, ya kan? Terus apa yang udah dia keluarkan biayanya gitu ya. Kemarin di kuis ada juga yang sudah jawab seperti ini gitu, kemarin ya. Nah, jadi misalnya misalnya saya ditawarin nih sama Firman gitu ya. Pak, ada restoran ayam goreng Pak enak di Serang misalnya gitu ya. Wah, saya mesti ke Serang nih. Iya Pak, tapi enaknya enak banget Pak di sana gitu. Nah, oke deh karena saya suka ayam goreng misalnya saya ke Serang nih, jauh-jauh dari Jakarta saya ke Serang makan ayam goreng si A misalnya gitu ya. Nah, ternyata pas saya makan di sana, wah bener nih, enak gitu kan ayam gorengnya. Gitu. Bener nih Firman nih ngasih ngasih referensi nih. Nggak rugi deh saya udah buang-buang waktu ke sini sampai 2 jam misalnya sampai Serang. Terus macet-macetan, udah buang bensin gitu kan. Tapi pas makan di sini terpuaskan dengan rasa ayam gorengnya gitu ya. Nah, tapi saya ajak teman saya nih gitu. Misalnya saya ajak Murti nih. Murti juga pergi juga nih ke restoran yang sama gitu ya. Dia pergi sendiri sama pasangannya misalnya gitu ya. Dia naik mobil sendiri. Pas saya makan di sana, wah, apaan ya rasanya kok nggak enak gitu kan. Nah, beda pandangan. Pak, nggak enak nih, Pak. Saya rugi deh saya jauh-jauh, saya udah dari Jakarta ke sini, buang bensin segala macam gitu kan. Macet lagi, nggak enak. Nah, gitu ya. Nah, jadi beda-beda. Jadi customer value adalah bagaimana selisihnya nih? Apakah memenuhi ekspektasinya dia apa enggak. Nah, gitu ya. Nah, itu jadi maka itu nyambung dengan Basic ini karena masing-masing memiliki keunikan yang beda-beda gitu ya. Nah, jadi disimpulkan bahwa customer value adalah selisih antara manfaat yang diperoleh customer dari suatu produk dengan upaya dan pengorbanan yang dilakukannya untuk mendapatkan dan menggunakan produk itu gitu ya. Jadi selisihnya nih. Kalau selisihnya itulah yang disebut value menurut pelanggan gitu ya. Misalnya ya tadi beli beras sama-sama harganya 55.000 misalnya gitu ya. Sama-sama 55.000 1 kilo misalnya gitu kan. Nah, kalau beli beras di si Firman ya keluar duit cuma 55.000 kan diantar. Nah, tapi kalau beli dari tempatnya siapa nih misalnya eh, Musarel, nah ya misalnya beli di tempatnya Musarel itu berasnya nggak bisa diantar ya, jadi saya mesti ke sana ya, saya keluar lagi biaya Gojek 5.000, jadi berasnya nggak 55.000 jadi 60.000. Nah kayak gitu ya, jadi lebih mahal misalnya gitu. Nah dengan saya beli di tempat Firman itu lebih murah misalnya gitu ya. Jadi apakah tapi ada juga yang nggak apa-apa deh saya ke tempat Musarel, karena saya kalau ke tempat Musarel nawarin melayani saya itu saya merasa nyaman. Kalau saya dilayani oleh Musarel pada saat saya beli beras, pelayanannya bagus. Jadi nggak apa-apa deh, saya mendingan beli di Musarel aja deh. Saya keluar Gojek 5.000 ke sana, balik lagi karena Gojek lagi 5.000, jadi saya keluar total 65.000, nggak apa-apa deh. Yang penting saya di sana dilayani dengan baik, nah ada juga gitu ya. Jadi macam-macam dari pelanggan itu memiliki nilai pandangan terhadap value terhadap suatu produk itu beda-beda gitu ya. Makanya dari unik tadi gitu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya dong kalau misalnya beda-beda begitu? Nah, menurut Zetamel dan Bittner ya, itu ada 4 cara nih untuk perusahaan itu bisa melihat mendefinisikan kira-kira bagaimana value di mata pelanggan gitu ya. Nah, dia dari sini, jadi dibagi dari 4 nih menurut Zetamel. Ya. Yang pertama adalah value is low price. Nah, tadi ya seperti jawaban kuis kemarin ada jawab bahwa yang penting harganya murah. Ya, apakah saudara akan beli barang kalau harganya murah gitu kan? Nah, ada juga yang jawab, oh iya Pak, pasti. Saya pasti akan beli asal harganya murah. Nah, ada juga yang gitu ya.
mau beli ayam goreng KFC dibanding dengan ayam goreng misalnya Sabana, misalnya gitu ya, yang ada di Ajaran Haji Juhri ya, pernah nggak teman-teman ya, di Haji Juhri ada Sabana atau itu ayam goreng ala-ala KFC gitu ya, ala-ala mirip-mirip KFC gitu kan. Nah, itu nggak masalah gitu misalnya. Saya nggak, karena kan sama-sama ayam goreng tepung gitu, misalnya ada juga. Yang penting harganya lebih murah, saya pasti beli. Nah, kita itu ada juga konsumen yang beranggapan bahwa nilai lebihnya itu adalah harganya murah gitu ya. Juga misalnya harganya diskon, pokoknya asalkan diskon pasti saya beli deh gitu. Nah itu ya, jadi itu menurut value is low price ya, menurut konsumen misalnya menurut Murti ya gitu ya. Biasanya kalau perempuan maunya pokoknya yang murah gitu, yang diskon besar gitu misalnya gitu ya. Kayak istri saya tuh kalau misalnya saya lagi mau beli di marketplace ya, di Tokopedia gitu, maunya jangan beli yang murah-murah dong harganya gitu. Padahal ini produknya sama nih, saya lihat ini sama nih di iklannya nih. Yang toko A sama toko B itu jual produknya sama, iklannya sama nih saya lihat ini ya kan. Cuman si B lebih mahal dari si A ya. Saya mendingan beli yang si A dong gitu kan. Tapi menurut istri saya jangan beli yang si B aja itu. Tapi nah, kita mesti lihat lagi tuh, apalagi sekarang di marketplace teman-teman ya. Karena tidak semua yang lebih mahal itu lebih bagus loh ya, teman-teman. Tidak semua lebih mahal lebih bagus sekarang ini ya. Kita harus lihat juga apakah itu barangnya asli apa enggak, ya kan? Benar juga kan? Ada juga dia lebih murah tapi ternyata palsu, misalnya gitu ya. Atau misalnya dia lebih mahal ternyata reseller, makanya lebih mahal, bukan karena lebih bagus tapi karena dia reseller gitu ya kan. Nah, kita harus lihat gitu ya. Misalnya teman-teman perhatikan di marketplace banyak sekali ya jual produk sama gitu kan. Kita searching aja misalnya beli gelas misalnya gitu ya, atau beli stiker gitu ya, stiker kamar mandi misalnya gitu ya. Atau misalnya lagi tren ini sekarang adalah stiker yang motif kayu ya teman-teman ya, motif kayu. Nah, itu tinggal searching di internet, di Tokopedia, di Shopee, Bukalapak ya, banyak sekali ya jual produknya yang sama gitu kan. Terus harganya beda-beda. Nah, teman-teman harus benar-benar cerdik nih sekarang, jadi konsumen yang cerdik gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Pertama, menurut konsumen value is low price gitu ya. Sedangkan menurut konsumen yang lain berkata bahwa value is everything I want in a service. Nah, jadi dia merasa suatu restoran itu, misalnya suatu produk itu memiliki nilai kalau dia dilayani dengan baik, gitu kan? Servisnya baik nih, pelayanannya baik, gitu ya. Waiternya baik nih, pada saat kita makan di restoran dilayani, disambut, ramah, gitu ya. Tapi kalau waiternya jutek, gitu kan? Kita tanya ini itu jawabannya acuh tak acuh, gitu ya. Cuek gitu kan. Nah, meskipun dia jual makanannya itu super super enak gitu kan, kita akan merasa bahwa restoran itu memiliki minus di mata kita. Nggak ada nilai lebihnya deh restoran itu, kita gitu ya. Saya nggak mau deh makan di restoran itu lagi deh, gitu kan. Loh, kenapa? Kan enak makanannya. Enggak, mbaknya jutek gitu ya. Cuman karena mbaknya jutek aja tuh, apa yang sudah dibangun oleh pemilik restoran, dekorasinya, kokinya dari luar negeri, ya kan, piringnya mahal, parkirnya semua, itu jadi nggak berarti ya karena mbaknya jutek. Nah, atau bisa juga udah ramah semua ya, dekorasinya live music gitu kan. Bahkan hari Senin yang manggung itu Gigi, hari Selasa Ahmad Dhani, hari Rebo misalnya Cita Citata gitu ya. Hari Kamis Nazar gitu ya. Semuanya itu udah artis-artis deh live musiknya. Tapi tempat parkirnya susah gitu. Gue males lah meskipun di situ artis-artis tapi parkirnya susah gitu misalnya gitu ya. Atau misalnya kamar mandinya jorok. Nah, gitu. Jadi hal-hal kecil yang termasuk dalam pelayanan ini kepada konsumen itu diperhatikan oleh konsumen gitu ya. Sehingga ya, itu yang akan membuat konsumen merasa ada value apa enggak terhadap produk tersebut, terhadap restoran tersebut gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah value adalah kualitas. Value is the quality I get for the price I pay, gitu ya. Jadi yang penting saya sudah bayar sekian, ya saya harus dapatkan kualitas produk yang bagus nih, gitu ya. Kualitas produknya harus bagus nih, restorannya ya harus enak nih ya.
makanannya harus enak. Yang penting makanannya enak nih, kualitas dari produknya itu gitu ya. Enak apa enggak gitu kan makanannya gitu. Misalnya apa namanya restoran mahal seharga bakso misalnya harganya 50.000 misalnya gitu ya. Itu harus enak loh kalau bakso 50.000, jangan sampai bakso saya sudah keluar uang 50.000 masih enakan bakso dekat rumah saya yang cuma 10.000 misalnya begitu. Nah, gitu ya. Yang penting dia nggak apa-apa bayar mahal nih gitu kan. Yang penting dia kualitasnya bagus. Nah, gitu ya. Yang penting dia udah bayar mahal, dia dapat kualitas produknya bagus. Nah, itu yang C ya. Seperti yang jawaban kuis teman-teman kemarin juga banyak yang jawab yang C ini gitu ya. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting jawabannya apa namanya apa argumentasi teman-teman itu dapat saya terima benar gitu ya. Nah, kemudian juga yang kedua adalah value is all that I get from all that I give. Jadi semuanya nih teman-teman, nggak cuma harganya murah, ya, nggak cuma faktor harga, nggak cuma dilayanin aja, nggak cuma kualitas aja, gitu. Tapi semua yang sudah dia keluarkan, ya semuanya, ya. Jadi ada yang bisa mentolerir, oh nggak apa-apa deh asal makanan enak, gitu kan, asal makanan enak tapi servisnya memuaskan, gitu ya. Nggak apa-apa deh harganya lebih mahal, asal servisnya memuaskan, asal apa namanya penjualnya ramah gitu ya, asal ada apa namanya garansinya kayak gitu ya, harganya lebih mahal nggak apa-apa ya. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi inilah tipe-tipe macam-macam dari value yang bisa diukur oleh produsen ya. Kira-kira seperti apa sih konsumen saya ini gitu ya, karena macam-macam konsumen juga memiliki target market yang beda, memiliki karakteristik konsumen yang beda-beda gitu ya. Nah, kalau makanan-makanan pinggir jalan ya yang penting harganya murah ya kan, harganya murah misalnya gitu ya. Warteg ya yang penting murah, jangan sampai kita makan di warteg ya kan, sama dengan kita makan di restoran di mall gitu kan harganya. Pas kita mau bayar berapa? Oh, 70.000 aja Kak. Hah? 70.000? Makan di warteg gitu. Nah, tapi kalau kita di restoran mewah gitu ya, beli aqua 70.000 aja nggak masalah kita itu ya kan. Nah, gitu aja kan beda-beda. Jadi kita pasar-pasarnya beda-beda ya. Kalau kita misalnya kepengen lagi bokek gitu kan, teman-teman habis gajian gitu ya, ya beda sama kalau teman-teman pas belum gajian gitu kan, pas habis gajian ya agak mahal dikit nggak apa-apa deh gitu kan. Nah, tapi kalau sudah mau apa namanya dekat-dekat tanggal tua gitu kan, cari yang murah-murah. Tapi pada saat kita cari yang murah-murah, ya udahlah makan yang pinggir jalan aja deh gitu ya. Saya makan pinggir jalan aja deh kan lebih murah lagi nggak ada duit nih. Ternyata harganya mahal seharga kita kalau makan di mall. Nah itu ya. Jadi beda-beda target apa namanya si toko ini, perusahaan ini itu segmen pasarnya yang mana nih produknya gitu ya. Nah itu harus diperhatikan. Inilah dari 4 ini ya value bisa diukur oleh perusahaan. Siapa Murti tolong di ini ya screenshot untuk pesertanya ya. Kira-kira siapa aja pesertanya nanti kan teman-teman nanti akan sebagai bukti absensinya ya teman-teman ya. Bisa dilihat kan ya Murti ya dari itu ya dari apa pesertanya ya daftar pesertanya ya. Di screenshot aja ya. Nanti dikirim ke saya ya. Nah, keempat definisi value itu dapat di mata pelanggan dapat diartikan dalam satu konsep pengertian ekonomi yang konsisten, yaitu suatu value tercipta dari segala hasil yang didapat oleh konsumen dari suatu produk berdasarkan persepsi, ya kan? Dari apa yang dikeluarkan dan apa yang diperoleh. Jadi berdasarkan persepsi dari konsumen, ya, dari apa customer value, gitu ya. Nah, kemudian value itu juga bisa dibagi dua, teman-teman ya. Ada dua apa namanya dua jenis nih. Value in use namanya. Nah, ini juga dibagi dengan nilai pakai subjektif dan nilai pakai objektif. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih perbedaannya? Jadi kalau nilai pakai subjektif kan nilai yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu barang, karena barang tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhannya secara pribadi untuk diri sendiri. Kira-kira ada yang tahu nggak contohnya? Nah, ini apa? Musarel deh. Jadi nilai pakai, jadi barang itu memiliki value ya, tapi hanya menurut diri sendiri. Nah, kira-kira ada gambaran nggak musarel?
Contohnya apa nih? Nilai pakai subjektif. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, atau gimana? Ada bisa jawab kira-kira Musarel? Jadi menurut Musarel nih beda sama menurut Murti ini, misalnya gitu. Jadi nggak semua orang sama pandangannya terhadap produk tersebut, value-nya. Atau siapa yang lain yang bisa jawab? Mungkin saya bisa bantu jawab ya Pak. Oh ya, dengan siapa? Ulil Pak. Oh Ulil, ya. Maaf nih Iya. saya lagi scroll ininya apa? Ya Ulil. Kalau Ya. untuk secara definisi kan kalau subjektif itu berarti apapun pendapat pribadi ya Pak, maksudnya pandangan pribadi. Kalau objektif kan lebih ke objeknya, maksudnya tujuan dari kita membeli secara umum gitu. Kalau misalkan nilai pakai subjektif berarti kita memakai suatu barang berdasarkan kebutuhan kita sendiri, bukan secara umum. Kalau objektif lebih ke kayak misalkan apa ya? Kalau objektif pokoknya pandangan pemakaian suatu barang secara umum gitu. Ya, secara umum ya kalau yang objektif ya. Iya Pak. Oke, oke baik terima kasih. Kalau yang lain ada lagi yang tahu ini bedanya subjektif objektif ini contohnya kira-kira apa nih? Kalau subjektif, izin jawab Pak. Iya, silakan Kalau Firman. kalau subjektif sih mungkin kayak kita haus gitu, kita beli minum. Karena itu kan kita pakai buat kita sendiri. Kalau objektif sih yang bisa dirasain lebih banyak orang ya. Misalkan kayak kita beli mobil misalkan atau beli rumah misalkan kayak gitu mungkin. Ya, baik. Ya, terima kasih Firman dan Ulil ya. Jadi sudah nyerempet-nyerempet bener nih gitu ya. Jadi gini, kalau nilai pakai subjektif itu kan nilai pakai yang dapat pandangan kita ya terhadap produk tersebut itu ada nilainya, ada value-nya ya. Tapi itu hanya untuk kepentingan kita sendiri, ya kan? Itu beda dengan orang lain gitu ya. Contohnya apa namanya artinya gitu ya. Nah, contohnya adalah yang lebih mudah aja. Misalnya Ulil pakai kacamata ya, Ulil kacamata ya. Ini minus atau plus nih kacamatanya Ulil? Minus ya. Minus Pak, minus. Minus ya. Minus. Nah, kalau saya kan juga pakai kacamata ya, tapi saya kacamatanya ada plus ada minus nih, progresif. Nah, tapi kacamatanya Ulil ini menurut Ulil kan berharga sekali kan ya. Value-nya tinggi gitu kan. Nah, tapi coba Ulil kasih kacamatamu yang berharga itu ke Firman. Nggak Ini akan Firman. cocok. Nah, nggak akan cocok. Firman akan merasa kacamatanya Ulil ini tidak ada artinya, nggak ada nilainya, nggak ada value-nya. Dalam arti kalau Ulil kacamatanya ketinggalan, ya, atau mungkin nggak sengaja kedudukan gitu ya, terus penyok gitu kan, Ulil mungkin akan nangis setengah mati gitu ya, kedudukan kacamatanya. Tapi kalau Firman nih, nggak sengaja dudukin kacamatanya Ulil, dia nggak akan nangis gitu, bisa gitu ya. Karena menurut Ulil itu kacamata ini hanya memiliki nilai ya menurut Ulil sendiri gitu ya kan, menurut Ulil sendiri. Nah, tapi tidak berharga untuk orang lain ya. Meskipun saya juga sama-sama pakai kacamata, kita tukeran kacamata deh misalnya Ulil, pasti kacamata saya itu tidak akan bernilai buat Ulil gitu kan. Tapi kacamatanya Ulil juga tidak bernilai buat saya juga gitu karena kacamata Ulil hanya cocok untuk Ulil sendiri gitu, value-nya ya untuk Ulil sendiri gitu. Nah, itu contoh nilai pakai subjektif nih. Jadi hanya untuk kebutuhannya sendiri gitu ya. Kebutuhannya sendiri aja gitu ya. Misalnya ya tadi itu ya kacamata gitu ya untuk apa namanya pribadi masing-masing gitu. Nah, beda lagi dengan nilai pakai objektif. Kalau objektif itu adalah nilai pakai yang dapat memenuhi kebutuhan manusia pada umumnya ya. Jadi semua orang kalau dikasih barang itu ya memang ini bernilai kok gitu ya, misalnya gitu. Ya misalnya payung gitu ya. Payung itu pada saat hujan itu memiliki nilai untuk semua orang, ya kan?
hujan nih, kita baru dari kampus misalnya ya, kita mau pulang gitu kan, hujan deras gitu kan. Kalau ada yang ngasih kita payung, ya kan, nih pakai aja nih payungnya. Nah itu pasti semua orang mau gitu kan, karena kita nggak pakai payung, nggak punya payung gitu. Jadi mau dikasih Ulil, mau dikasih Firman, mau dikasih Murti, mau dikasih siapapun, itu payung memiliki nilai yang penting sekali, berharga sekali, value-nya memiliki value yang lebih gitu ya. Ada nggak di sini yang kalau misalnya hujan deras terus harus ke parkiran gitu ya, dikasih payung gratis gitu ya, nggak usah bayar, bukan ojek payung ya, gratis, nggak mau gitu, oh nggak usah lah, saya hujan nggak apa-apa deh, saya hujan-hujan gede nggak apa-apa deh, saya basah kuyup nggak apa-apa deh sampai rumah misalnya gitu ya, pasti nggak ada ya, kecuali kalau misalnya ojek payung, nah kita harus bayar ya, beda lagi, tapi ini gratis dikasih sama security, nih pakai Pak nih, gratis fasilitas kampus, kalau hujan dikasih gratis payung, nah, mau nggak? Pasti semuanya mau ya kan, pasti semuanya mau. Nah itu adalah nilai pakai yang dapat memenuhi kebutuhan manusia pada umum. Misalnya beras, ya beras, semua orang dikasih beras juga pasti mau gitu kan, karena kita orang Indonesia makan pokoknya adalah beras ya. Tapi kalau beras dikasih, coba kamu kasih ke ini apa namanya orang luar negeri, kita bisa itu ya beda lagi ya, karena mereka tidak makan nasi kayak gitu ya. Jadi intinya kalau nilai pakai subjektif adalah yang memiliki nilai untuk diri kita sendiri gitu ya. Kita sendiri nih yang merasa penting gitu, misalnya ya laptop ya kita buat yang akademisi ya, mahasiswa, karyawan, itu penting laptop gitu ya. Tapi kalau misalnya coba kamu jual laptop bukan ke akademisi, bukan ke mahasiswa ya, tapi misalnya ke apa namanya ibu-ibu PKK misalnya gitu ya, atau misalnya ke warung Tegal, warung nasi ya, pasti mereka juga ngapain beli laptop gitu kan, nggak perlu. Tapi misalnya kamu ada yang baru join nih. Misalnya jualan handphone, ya handphone saat ini adalah barang yang memiliki nilai pakai objektif, ya kan? Karena rata-rata semua orang sekarang butuh handphone, ya. Apalagi sekarang semua sekolah online, ya. Rata-rata butuh handphone, ya. Kemarin saya ada langganan tukang loak yang biasa saya kalau ada barang-barang yang saya nggak pakai itu tukang loaknya minta, Pak kalau ada handphone dong Pak, saya buat anak saya sekolah gitu ya. Tukang loak pun sekarang butuh handphone gitu kan, karena buat sekolah anaknya gitu ya. Jadi sudah pakai ke nilai pakai objektif handphone ini gitu ya. Nah, beda lagi kalau yang subjektif ya diri sendiri kayak laptop ya. Coba oh dikasihnya misalnya bukan handphone gitu ya. Misalnya Pak, saya mau jualnya ini laptop. Oh, dengan harga yang lebih mahal kan misalnya gitu ya. Pasti nggak mau, ngapain pakai laptop. Handphone aja cukup kayak gitu. Nah, misalnya buat yang sering pakai jas misalnya gitu ya. Kalau buat apa namanya? Kita acara-acara apa, misalnya ke acara-acara ke wedding organizer misalnya gitu kan, itu harus selalu rapi, harus pakai jas gitu kan. Nah, kalau kita jas itu ya berfungsi baik ya buat dia sendiri gitu kan, dia sebagai wedding organizer, kalau dia pas lagi apa namanya di tempat pernikahan pasti dia pakai jas gitu kan. Nah, coba kalau jasnya dijual ke orang lain yang jarang pakai jas gitu misalnya gitu ya, pasti juga beda lagi gitu kan, tidak memiliki nilai lagi gitu ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi jelas ya bedanya antara nilai pakai subjektif dengan nilai pakai objektif ya. Cukup jelas nggak? Jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau subjektif memang contohnya yang gampang tadi ya kacamata gitu ya. Kacamata buat Ulil berharga, buat Firman enggak, karena Firman nggak pakai kacamata gitu kan. Nah, tapi kalau objektif ya tadi payung ya kan, payung atau handphone ya saat ini semuanya butuh beras ya, semuanya butuh yang bisa dipakai masyarakat pada umumnya gitu ya. Jadi umumnya memang pakai pakai produk itu gitu ya. Nah, tapi kalau subjektif ya nggak umum gitu ya. Jadi pakainya ya masing-masing individu itu beda-beda kebutuhannya gitu ya. Sehingga persepsi pelanggan dalam menyikapi suatu produk itu berbeda-beda dan evaluasinya pada saat pelanggan itu tidak hanya pada saat dia beli ya, tapi juga pada saat dia menggunakannya ya, pada saat dia mengkonsumsinya gitu ya. Bagaimana reviewnya terhadap produk tersebut ya. Pada saat kita pakai produk, misalnya kita pakai produk motor gitu kan, kan kita tidak hanya pada saat kita beli aja, tapi pada saat kita pakainya ya kan, enak apa enggak, terus apa namanya servisnya gampang apa enggak, spare part-nya mudah apa enggak gitu. Jadi banyak sekali ya yang terkait dalam value ini ya. Nah, sehingga value merupakan bagian dari sistem nilai yang akan menunjukkan keberhasilan produsen dalam memasarkan barang dan jasa kepada konsumen. Gitu. Jadi produk itu ada dua ya teman-teman, ada barang ada jasa ya.
Kalau barang ya yang kelihatan, ya yang tangible gitu ya. Tapi kalau jasa yang intangible, ya. Jadi masing-masing memiliki value yang berbeda-beda gitu ya. Jadi padahal untuk menunjukkan keberhasilannya memang sekarang ini adalah dibutuhkan yang namanya value yang lebih ya teman-teman ya. Value yang lebih untuk bisa memenangkan persaingan. Gitu. Oke, sebelum sampai sini ada yang mau tanya mengenai apa namanya mata kuliah kita yang di pertemuan pertama mengenai garis besarnya ya, mengenai VBM itu kita akan belajar mengenai itu ya. Nah, jadi tidak apa tidak lepas daripada value ya, bagaimana kita memenangkan persaingan melalui value karena saat ini konsumen tidak hanya beli barangnya aja, intinya aja gitu ya. Yang penting kalau makanan yang penting kenyang, kan kita nggak hanya makan kenyang, nah gitu ya. Tapi kita juga beli semuanya tuh baurannya juga kita beli saat ini ya. Konsumen sekarang lebih apa namanya lebih peka terhadap segala sesuatu yang menyangkut produk itu gitu ya. Jadi tidak hanya produk itu aja, tapi juga terhadap semua yang ditawarkan oleh produsen gitu ya. Nah, itu intinya untuk mata kuliah value based marketing yang mengenai strategi pemasaran berdasarkan value ya itu ya intinya gitu ya. Nah, baik kita sedikit lagi ya, kita bahas sedikit aja untuk materi selanjutnya untuk yang di pertemuan kedua ya karena kita sudah masuk pertemuan kedua ya. Nah, tapi teman-teman pada pertemuan kedua ini tidak perlu isi forum dan kuis lagi ya teman-teman ya. Nah, karena yang ikut Zoom itu nanti sebagai dasar absensinya gitu ya. Ini teman-teman nanti saya habis ini saya rekap nanti data dari Murti, peserta-pesertanya siapa-siapa yang ikut langsung nanti saya absen di SIA ya. Jadi teman-teman tidak perlu isi forum quiz lagi ya, tapi perlu download materi yang saya berikan ini ya. Nah, untuk pertemuan kedua ini adalah mengenai teori resource based view ya. Value based marketing mengenai teori resource based view atau RBV. Dynamic capabilities, analisa internal dan analisa eksternal. Nah, bagaimana nih yang dimaksud dengan teori RBV? Nah, ya. Jadi para pakar ekonomi percaya bahwa competitive advantage, oh ini salah, ada salah ini, salah ketik. Competitive advantage menyebabkan suatu perusahaan dapat outperform, ya. Jadi competitive advantage itu adalah kompetitif yang terus-terusan gitu ya. Jadi persaingan gitu, persaingan yang tidak berhenti begitu ya. Persaingan yang tidak berhenti di antara saat ini banyak sekali ya perusahaan itu banyak sekali kompetitornya gitu ya. Sehingga untuk bisa bersaing secara kontinu, secara terus-menerus ya, maka perusahaan itu dipaksa untuk menjadi outperform ya. Dalam arti perusahaan saat ini tidak hanya berusaha untuk mencapai target ya, tapi berusaha bagaimana bisa melampaui target ya kan. Kalau untuk sekedar mencapai target ya mungkin itu berarti bisa sama dengan kompetitor yang lain. Kompetitor yang lain kan juga sama kan berusaha mencapai target juga gitu kan. Nah, tapi bagaimana kita perusahaan kita ini bisa bersaing, bisa melebihi ya, bisa menjadi market leader misalnya begitu ya. Nah, itu dengan cara harus outperform ya. Jadi harus melebihi target. Nah, di sini competitive advantage ini muncul dari resource dari suatu perusahaan. Nah, jadi sumber daya yang ada di dalam perusahaan itu. Nah, itulah yang merupakan teori yang disebut dengan teori resource based view. Ya, resource based view ini adalah value ya yang muncul ya dari perusahaan dan itu perusahaannya itu teorinya itu apa resource-nya itu adalah dari dalam diri perusahaan sendiri. Jadi sumber daya yang ada dalam perusahaan sendiri gitu ya. Nah, teori resource based view ini ada 3 ya teman-teman ya. Dasarnya dulu awalnya ya ada 3 ya. Pertama adalah dari teori dari the traditional study of distinctive competencies ya menurut Pearson tahun 1959. Nah, ini kalau teori dari Pearson ini ya, ini maksudnya adalah yang dilihat adalah people-nya nih, teman-teman ya. People-nya sumber dayanya. Sumber daya maksudnya adalah kalau orangnya itu yang mimpin itu bagus ya, mimpin itu bagus, misalnya manajernya bagus ya. Misalnya Firman nih, Firman misalnya di suatu perusahaan
marketing gitu ya, dia memimpin departemen marketing ya. Karena firmannya bagus ya kan, makanya perusahaan bisa maju gitu ya. Makanya pemasarannya bisa naik. Nah, itu karena ada firman di situ gitu ya menurut Pearson ini ya. Nah, kalau misalnya nanti firman diganti dengan yang lain, belum tentu perusahaan itu bisa maju kayak gitu ya pandangannya ya. Jadi dari sumber daya yang ada di dalam diri perusahaan itu begitu ya. Jadi tergantung orangnya nih gitu ya. Tergantung orangnya. Nah, itu menurut Pearson. Nah, kalau menurut Richardian Economics ya, menurut Ricardo tahun 1817 ini bagaimana nih? Ada yang pernah ini nggak? Pernah baca nggak? Nah, ya, jadi kalau ya kita lihat. Menurut Richardian Economics ya, jadi dia bisa memenangkan apa namanya persaingan ya kalau memiliki bisnisnya itu banyak gitu teman-teman ya, bisnisnya itu banyak ya, bisnisnya banyak, kemudian dia punya produk yang banyak gitu ya, dia punya cabang yang banyak gitu ya, sehingga masyarakat ini dibanjiri oleh produk-produknya dia gitu ya, dibanjiri oleh produk-produknya dia, sehingga membuat apa namanya perusahaan itu bisa bersaing ya. Jadi banyak juga kita lihat ya perusahaan-perusahaan baru ya, kalau teman-teman perhatiin banyak juga perusahaan-perusahaan baru yang tahu-tahu dia buka cabang itu langsung banyak gitu ya. Di mana-mana ada cabangnya gitu ya, ada ya teman-teman ya. Ada perusahaan apa gitu ya. Mungkin apa namanya restoran atau apa itu tahu-tahu di mana kok tahu-tahu banyak banget nih cabangnya, padahal belum pernah dengar ada restoran ini nih, restoran mie goreng ini misalnya gitu ya, mie goreng Firman nih, belum pernah ada restoran mie goreng Firman. Kok tahu-tahu di mana-mana ada nih, di Depok ada, di Bogor, di Tangerang gitu ya. Kita kemana di Jaksel, Jakbar, Jakarta Timur, ada semua gitu ya restorannya. Nah, itu juga strategi ya, strategi dari perusahaan ya untuk bagaimana supaya memenangkan persaingan ya dia dengan langsung buka cabangnya banyak gitu ya. Jadi kemanapun konsumen pergi gitu, itu ada tuh mie goreng Firman gitu misalnya gitu ya. Nah, itu termasuk teori dari Ricardo ini gitu. Nah, kemudian ada juga teori dari Wernefeld ya. Wernefeld the antitrust implication of economic, ini maksudnya adalah di mana perusahaan itu bisa maju karena hanya keberuntungan, teman-teman. Ya, hanya keberuntungan aja gitu ya. Nah, dari keberuntungan aja. Jadi dia kebetulan bisa memenuhi kebutuhan konsumen karena dia beruntung aja nih, tepat waktu gitu misalnya ya. Ya kebetulan mungkin lagi saat ini ya lagi pandemi gitu kan. Jadi dia punya perusahaan IT gitu kan, punya perusahaan IT ya kebetulan dia bisa sukses karena memang kebetulan pas semua saat ini pandemi semuanya butuh teknologi yang canggih kayak gitu ya. Nah, itulah misalnya saat ini lagi apa namanya orang lagi banyak di rumah gitu ya, lagi banyak di rumah sehingga kalau dia bikin apa jasa antar gitu ya, seperti sekarang ada banyak si cepat ya, JNE itu kan membludak teman-teman ya. Di saat ada bisnis lain yang jatuh, tapi bisnis kurir ini meningkat drastis teman-teman ya. Si cepat ya, ada JNE, Tiki itu kebanjiran pesanan ya, terutama dari yang online shop ini ya. Karena semua orang pada online, semuanya pada pakai kurir ya, jadi meningkat tinggi gitu. Nah itulah menurut teori dari Wernefeld ini ya. Jadi kebetulan aja gitu dia, sukses kebetulan aja lagi ini, sukses kebetulan lagi ada ini gitu. Nah, dari tiga teori inilah kemudian digabung ya menjadi teori resource based view ini ya. Jadi perusahaan tidak hanya melihat dari orangnya aja gitu kan, tapi juga dia lihat juga dari bagaimana dia strategi memasarkannya ya, produknya tadi buka cabang di mana-mana dan juga mampu melihat peluang pasar, ya kan. Nah sekarang lagi pandemi ya bukan karena keberuntungan, tapi bagaimana memanfaatkan situasi pandemi ini menjadi bisnis gitu misalnya gitu ya. Ya dia misalnya buka tadi
antar jemput, bisa diantar, ya, buka kurir misalnya, atau buka laundry yang bisa ngantar jemput dan segala macam yang bisa dimanfaatkan oleh buka toko di marketplace gitu ya, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh konsumen gitu. Nah, ini yang disebutkan teori resource based view. Teori resource based view membahas tentang bagaimana perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sebenarnya. Nah, sehingga perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dengan cara menetapkan strategi yang mengeksploitasi kekuatan internal mereka, ya, tanggap terhadap peluang yang ada di lingkungan sekitar dan menetralisir ancaman eksternal, gitu ya, serta menghindari kelemahan internal. Ini ya, jadi teori resource view ini harus tanggap terhadap peluang yang ada di lingkungan sekitar, ya tadi itu ya. Kalau sekarang lagi apa nih butuhnya? Oh, lagi lingkungan kita lagi butuh apa nih misalnya, ya dia harus tanggap terhadap kebutuhan daripada konsumennya, gitu ya. Nah, teori resource based view ini tidak terlepas dari yang namanya teori SWOT ya, teman-temannya pasti sudah pernah belajar Mbak Hari ya. Nah, mungkin di mata kuliah manajemen pemasaran ya, mengenai strength, weakness, opportunities, dan threats. Nah, ini harus juga merupakan dasar dari teori resource based view ya. Jadi mengetahui ini, karena teori resource based view adalah teori yang keunggulan atau value yang dari sudut pandang dari perusahaan ya, teman-teman, dari sudut perusahaan. Jadi dia harus tahu bagaimana kekuatannya dia, bagaimana kelemahannya dia, peluangnya dia ya, dan juga ancaman kompetitornya dia, gitu ya. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya, teman-teman? Mengenai teori RBV ya, lebih detailnya nanti ada di modul pertemuan 2 ya, yang teman-teman nanti bisa lihat di pos gitu ya. Ya, jadi teori RBV adalah pandangan yang berbasis sumber daya, merupakan sebuah pandangan yang menerapkan dasar keunggulan kompetitif, di mana hal utamanya terletak pada sekumpulan aset berwujud atau tidak berwujud dari perusahaan. Ya, kalau berwujud ya produknya apa segala macamnya, tidak berwujud ya, jadi misalnya pelayanannya, ya kan, sumber dayanya gitu ya. RBV menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memberikan nilai atau value yang kompetitif, yang berkelanjutan ketika sumber daya dikelola sedemikian rupa sehingga apa yang dihasilkan sulit untuk ditiru atau dibuat oleh pesaing yang pada akhirnya menciptakan kompetisi gitu ya. Jadi pada akhirnya ada bagaimana perusahaan itu menciptakan meningkatkan value yang tidak dapat ditiru oleh pesaingnya gitu ya, sehingga meningkatkan bertahan atau bersaing di kompetisi. Di kompetisi ini dia bisa bersaing, dia bisa memenangkan target pasarnya gitu. Baik teman-teman, sampai sini apakah sudah jelas apa yang saya sampaikan? Allah. Sudah cukup jelas ya teman-teman ya? Jelas Pak. Jelas Pak. Baik, kalau sudah cukup jelas, saya untuk materi ya. Untuk materi saya sudah selesai ya untuk pertemuan 1 dan pertemuan 2, kurang lebihnya seperti itu ya. Semoga teman-teman dapat mengerti, memahami ya secara garis besar kita mau belajar mengenai apa nih ya untuk mata kuliah value based marketing ya, karena ini penting sekali ya bagi teman-teman konsentrasi di sini pemasaran ya, nanti teman-teman bisa pakai untuk bahan skripsi ya. Value ini sekarang lagi ngetren ya mengenai value, memang bagaimana kita bisa bersaing ya harus dengan meningkatkan value, karena produk sekarang sama semua ya, bahkan merek juga sama semua ya, kita jual produk yang sama, merek yang sama ya, gimana kita bisa memenangkan persaingan ya. Misalnya kita di marketplace ya, kita jualan di marketplace, kalau misalnya kita lagi chatting sama adminnya jutek, pasti kita males gitu kan nanggepinnya gitu kan, pasti kita nggak jadi transaksi, jadi cari toko lain lah gitu kan, yang jual produk sama, yang lain ternyata sopan ramah ya, kita pasti kan ngambil produknya di tempat yang
yang adminnya jawab settingnya ramah ya kan gitu. Nah itulah untuk meningkatkan value-nya. Nah, baik, terima kasih teman-teman. Kalau misalnya yang untuk value sudah, saya terima kasih. Semoga bermanfaat ya teman-teman untuk kita semua.